Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali mengulas mobil yang banyak diincar orang Indonesia, yaitu mobil kelas MPV. MPV memang menjadi primadona di kalangan masyarakat kita karena pemakaiannya yang sangat fleksibel untuk semua kebutuhan perjalanan. Bisa membawa banyak orang adalah kuncinya, dan MPV juga bisa diandalkan untuk melewati lebih banyak medan, kecuali off-road medium atau berat. Apalagi jika didukung dengan harga yang terjangkau dan perawatan yang mudah. Sebuah kombinasi yang sempurna buat sebagian besar keluarga Indonesia. Itu kenapa kami berusaha mengumpulkan MPV yang harganya sangat terjangkau, yaitu di harga 55 juta rupiah. Jadi simak video ini sampai habis ya. Tapi sebelumnya silahkan subscribe dulu dan nyalakan tombol loncengnya. Silahkan like, komen, dan share juga agar memberi manfaat buat semua orang. Oke, kita langsung saja ke mobil yang pertama. Peugeot 806 HDI tahun 2001. Peugeot 806 muncul di Indonesia tahun 2001 dengan konfigurasi mesin turbo diesel. Dibandingkan dengan seri 307 yang terkesan lebih mewah dan sporty, Peugeot 806 yang hanya tampil kotak dan jadul ini ternyata punya durabilitas mesin diesel yang lebih bandel dan perawatan yang lebih mudah dan terjangkau. Sepertinya Peugeot 806 hanya hadir untuk menawarkan kelegaan kabin dan perawatan yang lebih mudah di antara MPV Peugeot di Indonesia waktu itu. Peugeot 806 ini memakai mesin berkode DW10AETD 1997 cc 4 silinder 8 katup SOHC HDI turbo diesel. Tenaga maksimalnya 110 PS dan torsinya 250 Nm. Rasio kompresinya 17,6:1 dan hadir hanya dengan transmisi manual 5 speed. Untuk fiturnya sudah dilengkapi dengan rem ABS, power window, electric retractable mirror, dual SRS airbag, audio steering switch, individual door warning, AC digital auto climate, kursi individual, armrest di depan, kursi isofix, 8 cup holder, 2 picnic table, jendela belakang elektrik, lampu baca di semua baris kursi, sliding door, wiper dan defogger belakang. Untuk kelebihannya adalah mesinnya bertenaga dan cukup andal. Posisi pengemudi cukup nyaman, suspensi sangat nyaman, ruang kabin sangat lega dan tergolong kedap. Fitur tergolong lengkap, kursi depan bisa diputar 180 derajat, jok mudah dilepas individual, dan konsumsi BBM-nya tergolong irit. Sementara untuk kekurangannya adalah jok tidak bisa dilipat rata lantai. Desain interior sangat biasa untuk sekelas mobil Eropa. Karet-karet mobil rentan getas. Posisi tuas instrumen berbeda dengan mobil Jepang. Legroom baris ketiga sedikit sempit. Tidak punya turbo timer. Spare partnya tidak sesulit Peugeot lainnya. Dan velg standar masih kaleng. Untuk konsumsi BBM-nya, Peugeot 806 ini mampu mencatatkan angka sekitar 10-12 km per liter untuk rute dalam kota. Dan sekitar 14-15 km per liter untuk rute luar kota. Peugeot 806 HDI tahun 2001 sekarang dijual dengan rentang harga yang cukup jauh, tergantung dengan kondisinya. Tapi untuk kondisi bagus tanpa banyak perbaikan berarti, sudah bisa dibeli di harga 55 juta rupiah. Kalau untuk biaya pajaknya sekitar 2,2 juta rupiah per tahun. Toyota Kijang LSX 1,8 tahun 1998. Kijang LSX berada di tengah-tengah antara Kijang tipe LX dan Kijang tipe LGX. Kijang LSX ini terlahir dengan 3 baris kursi hadap ke depan dan sudah dilengkapi dengan AC single blower dan tip kaset. Mobil ini bisa dijadikan pilihan teman-teman jika suka Kijang kapsul, tapi budgetnya hanya pas 55 juta rupiah saja. Karena kalau untuk tipe LGX yang punya fitur yang lebih lengkap itu harganya masih di kisaran 60 juta ke atas. Mesinnya berkode 7K 1781 cc 4 silinder 8 katup OHV karburator. Tenaga maksimalnya 79 horsepower dan torsi maksimalnya 139 Nm. Rasio kompresinya 9:1, transmisi manual 5 speed dan berpenggerak roda belakang. Untuk fiturnya sangat simpel, hanya ada AC single blower, tip kaset single din, dan 3 baris kursi. Untuk kelebihannya antara lain adalah mesinnya super bundle, perawatannya sangat mudah, harga spare partnya murah dan banyak tersebar di mana-mana.
Kabin sangat lega, suspensinya cukup empuk, ground clearance-nya tinggi, dan tangguh melewati semua medan kecuali off-road. Sementara untuk kekurangannya adalah suara mesinnya berisik, tenaga mesinnya boyo, sangat minim fitur, kabin kurang kedap, baris kedua dan baris ketiga tidak punya senderan kepala, dan BBM-nya tergolong boros. Konsumsi BBM-nya untuk rute dalam kota sekitar 7-8 km per liter, dan untuk rute luar kota sekitar 9-10 km per liter saja. Toyota Kijang LSX tahun 1998 harganya sekarang dimulai sekitar 55 juta rupiah dengan kondisi baik, dan pajaknya sekitar 600 ribu rupiah saja. Toyota Kijang Grand Extra 1,8 tahun 1996. Kijang Grand Extra 1,8 mulai dipasarkan pada akhir tahun 1994 dan menjadi varian terakhir Toyota Kijang dengan bodi kotak. Sampai saat sekarang, Kijang Grand Extra masih punya penggemar setia karena mobil ini adalah bagian dari perjalanan sejarah Toyota Kijang yang sangat terkenal dengan mesin yang sangat bandel dan mudah perawatannya. Mesinnya berkode 7K 1786cc, 4 silinder, 8 katup, OHV karburator. Tenaga maksimalnya 79 horsepower dan torsi maksimalnya 139 Nm. Rasio kompresinya 9:1, transmisi manual 5 speed dan berpenggerak roda belakang. Untuk fiturnya sudah dilengkapi dengan power window, central door lock, power steering, head unit tape cassette single din, AC double blower, wiper dan defogger belakang. Kelebihan mobil ini adalah mesinnya bandel dan mudah dirawat, spare part-nya melimpah dan harganya murah, kabinnya super lapang dan muat 9 penumpang, dan fitur standarnya cukup lengkap. Sementara untuk kekurangannya adalah akselerasinya kurang bertenaga, mesinnya terlalu meraung di kecepatan tinggi, desain kursi belakang masih berhadapan, bantingan suspensi rada keras, dan peredaman kabin kurang bagus. Konsumsi BBM-nya untuk rute dalam kota sekitar 7-8 km per liter dan untuk rute luar kota sekitar 9-10 km per liter saja. Di zamannya, mobil ini sangat banyak populasinya di jalanan seperti Toyota Avanza zaman sekarang. Makanya mobil ini sekarang masih jadi primadona untuk mobil keluarga harga murah, sehingga harganya masih tergolong stabil. Harganya sendiri sekarang dimulai dari 55 juta rupiah dengan pajak yang juga sangat terjangkau, yaitu hanya sekitar 700 ribu rupiah saja. Daihatsu Taruna tipe FL tahun 2002. Mobil ini adalah tipe terendah dari varian sasis panjang dari Daihatsu Taruna. Untuk keluaran tahun 2002, tipe ini sudah memakai mesin injeksi EFI sehingga punya efisiensi bahan bakar yang sedikit membaik. Tipe FL ini juga menawarkan konfigurasi 3 baris kursi yang sangat ideal untuk mobil keluarga. Mesinnya berkode HEE 1499cc, 4 silinder, 16 katup, SOHC EFI. Tenaga maksimalnya 98 horsepower dan torsi maksimalnya 127 Nm. Rasio kompresinya 9,5:1, bertransmisi manual 5 speed dan berpenggerak roda belakang. Untuk fiturnya cukup simpel, hanya ada power steering, AC single blower, audio single din, side body molding, footstep, roof rail, dan rear wiper. Sementara untuk kelebihannya adalah bodinya ramping, mudah manuver di jalan sempit, mesinnya bandel, perawatannya mudah, spare part-nya melimpah, harga spare part-nya cukup terjangkau, plat bodinya tebal, suhu AC sangat dingin, kursi baris kedua sudah bisa sliding, bantingan suspensi tergolong empuk, ground clearance cukup tinggi, dan kaki-kakinya cukup bandel. Untuk kekurangannya adalah akselerasinya kurang responsif, tenaganya mulai hilang di atas 120 km per jam, respons setir lambat, kopling relatif keras, kursi baris ketiga sempit dan belum ada headrest-nya, belum ada power window dan tachometer, sering bermasalah pada gardan, peredaman kabin kurang bagus, limbung saat bermanuver, radius putar tergolong lebar, aki rada mudah tekor, delco rentan terkena air.
Untuk konsumsi BBM Taruna FL ini, rute dalam kota bisa didapat sekitar 8-9 km per liter, dan untuk rute luar kota bisa didapat sekitar 12-13 km per liter. Di pasaran mobil bekas, harga Daihatsu Taruna FL tahun 2002 untuk kondisi baik dan taat pajak sekitar 55 juta rupiah, dengan pajak per tahun sekitar 900 ribu rupiah saja. Kia Pregio tahun 2005. Mobil yang satu ini pertama kali diluncurkan di ajang Gaikindo Auto Expo tahun 2001. Kehadirannya cukup cerdik mengisi bisnis travel yang sedang menjamur di zamannya. Hal yang paling menarik dari mobil ini adalah penggunaan bodi monocoque serta memiliki fitur Limited Slip Differential atau LSD. Tak heran mobil ini terkenal akan ketangguhannya di medan licin. Kia Pregio memakai mesin diesel berkode J2 2665cc 4 silinder 8 katup OHV. Tenaga maksimalnya 83 PS dan torsi maksimalnya 171 Nm, transmisi manual 5 speed dan berpenggerak roda depan. Untuk fiturnya sudah dilengkapi dengan power window, electric mirror, power steering, AC double blower dengan arah semburan lengkap, audio single din, meja di konsol tengah, kursi 4 baris, dan defogger belakang. Untuk kelebihannya adalah kursi 4 baris bisa dimuat sekitar 8-12 orang. Suspensinya tergolong sangat empuk, radius putarnya tergolong kecil, pintu sudah model sliding door, dan sudah tersedia cup holder dan laci penumpang. Sementara untuk kekurangannya adalah spare part-nya cukup terbatas di pasaran, legroom penumpang kurang lega, rentan genangan air karena air intake-nya menghadap ke bawah, dan rada susah mendapatkan unit yang fit. Konsumsi BBM mobil diesel ini tidak terlalu irit. Rute dalam kota hanya bisa didapat sekitar 9-10 km per liter, dan untuk rute luar kota sekitar 12-13 km per liter saja. Kia Pregio memang bukan mobil yang bisa dipakai untuk mobil keluarga, karena dimensinya yang sangat besar, hanya cocok untuk mobil komersial saja. Namun jika dilihat dari harganya yang hanya 55 juta rupiah saat ini, dan mampu mengangkut penumpang yang banyak, mungkin ini bisa dijadikan pertimbangan mobil keluarga, dan sekaligus bisa disewakan. Dan untuk pajak mobil ini sekarang sekitar 1,8 juta rupiah saja.